Fariidhatun jamaknya faraid, yang artinya at-taqdir. At-taqdir yaitu penentuan pembagian. Fanisfu ma faradtum, setengah dari yang kalian faradtum. Fariidhah artinya qadartum, setengah dari yang kalian tentukan. Jamaah rahimahullah, faraid secara syar'i nasibun muqaddar syar'an, bagian yang sudah ditentukan secara syar'i, limustahiqihi, untuk para penerima yang berhak menerima. Maka ilmu faraid adalah ilmu yang mempelajari tentang pembagian warisan sesuai dengan hukum-hukum yang ada di dalam ilmu waris, untuk mengetahui bagian masing-masing, ya, siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkan warisan. Ini kata faraid dinamai juga dengan mawaris. Ilmu mawaris diambil dari kata miras, al-haqqul mukhallaf 'anil mayyit, hak yang ditinggalkan oleh si mayit, al-manqul ilal waris, yang dipindahkan kepada ahli waris. Harta yang ditinggalkan si mayit dan dipindahkan kepemilikan kepada ahli waris. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka setiap muslim hendaknya memahami apa itu ilmu waris, ya, sehingga tidak membagi harta kecuali sesuai dengan aturan di dalam warisan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai jatuh di dalam kemurkaan Allah karena sebab tidak memakai ilmu waris yang sudah Allah tentukan. Ini jamaah rahimakumullah, umumnya di kita pembagian warisan sesuai dengan aturan syar'i, aturan syariat seperti ini, atau yang kedua ada yang memilih pembagian sesuai dengan aturan, ya, pemerintah. Jamaah rahimahumullah, aturan pemerintah tidak melihat kepada dalil syar'i, sehingga pembagian itu sama antara laki dan perempuan. Maka yang demikian tidak sesuai dengan syariat, ya, tidak benar. Maka tidak ada pilihan. Jamaah rahimahumullah, seorang muslim hendaknya berhukum dengan hukum Allah, hendaknya berhukum dengan hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Dan inilah ilmu waris yang disebut dengan faraid atau mawaris, ya, ini pembagian warisan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jemaah rahimakumullah, kita masuk pada hukum muta'alliqah bitarikah, yaitu hak-hak dari harta yang ditinggalkan si mayit. Iya, apa yang ditinggalkan si mayit, Bapak Ibu, semua yang bernilai harta, maka itu semua peninggalan si mayit. Apakah berupa uang, emas, perak, ya, bangunan, tanah, kendaraan, ya, semua yang bernilai harta, maka itu semuanya masuk dalam harta warisan. Ya, sampai pun mungkin gaji misalnya, atau pensiunan misalnya, semua yang bernilai harta, maka itu menjadi harta warisan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah,
Dan dalam menghitung warisan jamaah rahimakumullah, maka itu dihitung dari si mayit. Kalau kita bicara dari ilmu waris, maka yang meninggal itu kita sebut si mayit, ya, atau si mayit laki-laki atau si mayit perempuan. Ya, kemudian setelah itu bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, saudara-saudarinya, pamannya, bibinya, paman bibi saudara bapak, paman bibi saudara ibu, anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Sehingga pembahasannya dimulai dari si mayit. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasannya itu dimulai dari si mayit. Ya, istrinya, suaminya, anaknya, demikian dimulai dari si mayit. Ya, ini sehingga siapapun si mayit, apakah itu kakek, apakah itu anak, ataukah suami, istri, tetap disebut si mayit. Kemudian bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, anak, cucu, demikian. Dari situ memulai perhitungan dalam ilmu waris. Jamaah rahimakumullah, harta yang ditinggalkan si mayit, maka hak-hak yang wajib ditunaikan yang pertama mu'natu tajhiz. Dari harta si mayit itu yang pertama dipakai untuk persiapan pemakaman. Ini yang pertama, itu diambil dari harta yang ditinggalkan untuk membeli kain kafan. Ya, kalau kuburan harus membayar, ya, untuk membayar kuburan. Ya, demikian juga biaya memandikan, mengkafani, ya, menguburkan, menggali kuburan sampai selesai, semua peralatan untuk penguburan sampai selesai, itu semuanya diambil dari harta warisan, dari harta si mayit. Dan ini yang paling pertama sebelum yang lain. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, untuk membayar hutang. Dari harta yang ditinggalkan si mayit, maka dipakai untuk membayar hutang, baik hutang kepada Allah atau hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah seperti nazar, misalnya nazar, berjanji kepada Allah untuk mengeluarkan harta. Jika saya sembuh, saya akan haji, misalnya saya akan umrah. Jika saya sembuh, saya akan bersedekah 1 juta, 10 juta misalnya. Maka ini disebut nazar. Maka itu harus ditunaikan sebelum harta itu dibagi kepada ahli waris. Hutang kepada Allah harus selesai. Yang kedua, hutang kepada manusia, kepada orang lain. Ternyata punya hutang di toko ini, di toko itu, punya hutang kepada tetangga, teman, keluarga, semua harus selesai dibayarkan dari harta si mayit, ya, dari harta yang ditinggalkan si mayit. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, untuk menunaikan wasiat. Selama wasiat itu tidak lebih dari 1/3, maka ditunaikan. Ini kita bahas kemarin. Wasiat paling banyak 1/3. As-sulus, was-sulusu katsir. Paling banyak itu 1/3 dari hartanya, dan 1/3 itu sudah banyak. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Syarat untuk wasiat adalah wasiat untuk selain ahli waris. La wasiyata li waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ya, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Artinya wasiat harta, jamaah, ya, tidak ada wasiat harta untuk ahli waris. Untuk anak saya yang paling besar itu
untuk anak saya yang perempuan ini semuanya tidak berlaku, karena itu pasti menjadi ahli waris, maka tidak dijalankan wasiat untuk ahli waris. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka harta yang ditinggalkan si mayit tunaikan tadi untuk persiapan penguburan sampai selesai, untuk membayar hutang kepada Allah ataupun hutang kepada manusia. Yang ketiga, tunaikan wasiat seandainya ada. Baru kemudian yang keempat, yang terakhir, dibagi untuk ahli waris. Dan ini pembahasan kita, ya, harta yang ditinggalkan si mayit itu dibagi untuk ahli waris. Jamaah rahimakumullah, kalau yang meninggal ini ternyata banyak hutang, ya, sehingga harta yang ditinggalkan tidak cukup untuk membayar hutang. Bagaimana? Ya, ini warisan hutang, ya, namanya warisan hutang, ya. Ternyata meninggal hartanya cuma 10 juta misalnya, hutangnya 300 juta misalnya. Gimana ini? Ya, yang membayar ahli waris. Ya, sesuai dengan bagian masing-masing. Yang setengah, yang seperempat, yang sepertiga, demikian ahli waris. Jadi warisan itu bisa warisan harta, bisa warisan hutang, ya, jamaah rahimakumullah. Kasihan kok diwarisi hutang, ya, makanya jangan hutang, ya, jamaah rahimakumullah. Jangan suka berhutang, jangan gemar berhutang, ya. Hidup sedikit hutang atau tanpa hutang itu hidup yang nyaman, ya, jamaah rahimakumullah. Biasanya hutang itu kaitannya dengan gaya hidup, ya, jamaah rahimakumullah. Kalau gaya hidupnya sederhana, apa adanya, qanaah, insya Allah tidak banyak hutang, ya, jamaah rahimakumullah. Tapi kalau mengejar gaya hidup, wah, ini nanti hutang sini, hutang sana. Ketika meninggal kasihan ahli waris, ya, harus menutupi hutang yang meninggal, ya. Ini jamaah rahimakumullah, jangan sampai naudzubillah min dzalik, ya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, hak-hak yang ditunaikan dari harta yang ditinggalkan si waris. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka ini warisan berpindahnya harta dari si mayit kepada ahli waris sesuai dengan yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan harta yang ditinggalkan si mayit tadi terkait dengan, ya, bisa jadi hak-hak yang harus ditunaikan dalam jual beli. Misalnya ada hutang, dalam jual beli ada jaminan, misalnya ada yang digadaikan. Ini jamaah rahimakumullah, sebagaimana Nabi SAW meninggal menggadaikan baju perangnya SAW. Ya, Rasulullah meninggal dalam keadaan berhutang, gandum, ya, berhutang gandum dengan menggadaikan baju perangnya Rasulullah SAW. Ini jamaah rahimakumullah, artinya hutang itu boleh tidak? Boleh kalau memang mendesak, ya. Bahkan hutang kadang perlu dikuatkan dengan jaminan. Fungsinya jaminan, kalau tidak bisa membayar maka jaminan dijual. Kemudian untuk membayar hutang tersebut, sisanya dikembalikan kepada pemiliknya. Ini, ya, hutangnya 5 juta. Apa jaminannya? Jaminannya motor. Setelah dia masuk jatuh tempo ternyata tidak bisa membayar, maka yang menghutangi boleh menjual motor tersebut. Dijual laku 8 juta misalnya, maka 5 juta diambil untuk membayar hutang, 3 jutanya dikembalikan kepada pemiliknya. Ini jaminan di dalam Islam, ya, jamaah. Berhutang dengan
jaminan ya. Ini jemaah rahimakumullah. Ya, ini kaitan dengan harta yang ditinggalkan si mayit. Adapun sebab-sebab mewarisi, sebab yang pertama karena adanya pernikahan. Karena pernikahan maka saling mewarisi. Kita sebutkan di dalam ilmu waris ada 3 golongan. 3 jemaah. 3 golongan yang selalu mendapat warisan. Siapa? Ke atas itu bapak dan ibu. Bapak dan ibunya si mayit. Ya, kita bilang tadi mulai dalam perhitungan selalu dari si mayit atau si mayitah kalau perempuan. Maka yang selalu dapat warisan itu kedua orang tua, pasti mendapat warisan. Ke bawah anak laki dan anak perempuan pasti mendapat warisan. Yang ketiga, siapa yang pasti mendapat warisan? Antara suami dan istri. Antara suami dan istri, maka itu saling mewarisi. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, antara suami dan istri ini saling mewarisi. Makanya bercandanya itu mudah-mudahan engkau dinikahkan dengan seorang wanita tua renta yang kaya raya. Ya, lah kenapa? Meninggal langsung dapat warisannya. Ya, ini candaannya ya jamaah rahimakumullah. Ya, semoga engkau segera dinikahkan dengan wanita yang tua renta yang kaya raya. Ya, nunggu sebentar, meninggal langsung dapat warisannya. Ya, tentu tidak matre ya, rahimahumullah, itu hanya candaan. Tapi intinya antara suami dan istri itu saling mewarisi. Kalau suami yang meninggal maka istri mendapat warisan. Kalau suami punya anak maka istri mendapat warisannya 1/8. Kalau suami tidak punya anak maka istri yang mewarisi 1/4 dari harta suami yang meninggal. Kalau yang meninggal istri tidak punya anak, maka suami mendapat warisan 1/2. Kalau istri punya anak, maka ya warisan yang diambil suami 1/4. Ini jamaah rahimahumullah. Itu contoh antara suami dan istri pasti mendapat warisan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya sebab-sebab ya mendapat warisan tadi yang pertama karena pernikahan. Karena pernikahan maka suami istri saling mewarisi. Yaitu pernikahan yang sah. Ya, pernikahan yang sah dengan 2 saksi, dengan adanya wali yang menikahkan. Ya, walaupun belum bercampur ya, itu sudah mewarisi. Suami istri baru selesai akad nikah, baru selesai suami jantungan kemudian meninggal. Mungkin saking senangnya sudah bisa menikah, malah jantungan meninggal. Bagaimana? Istri mewarisi harta suami. Ya, walaupun belum bercampur ya, dengan pernikahan yang sah, maka suami istri sudah saling mewarisi. Jamaah rahimahullah. Yang kedua, nasab. Saling mewarisi karena nasab. Nasab tadi orang tua, bapak ibu, anak, cucu, cicit, kakek, nenek ya. Tapi kakek nenek tertutup kalau sudah ada ayah ibu ya, maka kakek nenek tertutup tidak dapat. Anak ketika sudah ada anak maka cucu, cicit dan seterusnya tertutup karena sudah diambil anak ya, maka cucu, cicit tertutup. Saudara kandung, sebapak seibu atau sebapak saja atau seibu, maka mereka mendapat warisan. Kalau tidak tertutup, ya tertutup dalam bahasa warisan mahjub. Kalau tidak tertutup maka mendapat warisan.
Kalau sudah ada anak laki-laki, maka saudara-saudari tertutup, paman bibi tertutup. Kenapa? Sudah ada anak laki-laki. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang disebut dengan nasab, ya, disebut dengan nasab, yaitu mewarisi karena sebab nasab. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan nasab ini ada 3 golongan. Ada usul, yang kedua furu', yang ketiga hawasi. Ya, yang mewarisi dari sisi nasab, yang pertama usul. Usul, siapa usul? Usul itu ke atas, bapak, ibu, kakek, nenek, ya buyut, dan seterusnya, itu usul. Ya, kemudian ke bawah furu'. Golongan kedua dari nasab yang mendapat warisan, yang bisa mendapat warisan, yaitu furu'. Siapa furu'? Anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Hawasi itu 2 golongan, saudara-saudari, ya, apakah kandung, sebapak, seibu, dan paman, bibi. Paman bibi maksudnya saudara-saudari bapak atau saudara-saudari ibu, ya, itu paman bibi. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga anak paman dan bibi, ya, khususnya adalah anak paman, ya, ini yang mewarisi dari ahli waris. Kemudian yang ketiga jamaah al-wala. Al-wala yaitu mewarisi karena menjadi wala. Wala itu seorang yang memerdekakan budak. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang memerdekakan budak, ketika budak meninggal itu diwarisi walinya, walaknya. Saya memerdekakan budak, ternyata budak tadi yang sudah merdeka meninggal. Maka siapa yang mewarisi? Salah satu yang mewarisi adalah saya sebagai yang memerdekakan si budak tersebut. Tentu ini tidak ada di kita, ya jemaah. Di zaman kita tidak ada perbudakan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya penghalang warisan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Apa saja penghalang warisan? Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Membunuh. Anak pengen cepat-cepat dapat warisan, bapaknya dibunuh. Dia biar cepat dapat warisan. Bagaimana jemaah? Justru tidak dapat warisan karena membunuh dia ayahnya, atau membunuh pamannya, membunuh saudaranya, membunuh istrinya. Ya, pembunuh tidak mendapat warisan. Yang kedua, arik, budak. Budak tidak mendapat warisan. Saudara kandungnya budak meninggal, maka apakah budak mendapat? Tidak, dirinya saja milik tuannya, maka ia tidak punya hak memiliki. Maka budak ini penghalang warisan. Yang ketiga, perbedaan agama. Ya, murtad. Anak murtad, keluar dari Islam. Kemudian antara orang tua dengan anak yang murtad tadi salah satunya meninggal, maka tidak saling mewarisi. Muslim tidak mewarisi dari seorang kafir, kafir tidak mewarisi dari seorang muslim. Ya, ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ahli waris itu yang muslim, yang tidak muslim tidak mendapat warisan. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kaitan dengan penghalang warisan. Adapun
siapa saja yang mendapatkan warisan, jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, untuk kali ini kita buka tanya jawab ya. Monggo jamaah rahimakumullah, kalau ada pertanyaan terkait warisan. Biasanya banyak kalau kaitannya warisan. Apakah bisa dua pilihan, dengan hukum Islam atau dengan kesepakatan? Contoh ayah meninggal lalu anak-anaknya rundingan udah semuanya buat ibu, itu berarti pilihan satu. Yang pilihan kedua apakah dengan hukum Islam? Apa dua-duanya memungkinkan atau hanya harus hukum Islam, hukum waris Islam? Iya, ini karena di kita itu masih banyak yang belum paham ilmu waris. Ya, maka seperti itu dijelaskan sebelum ditawarkan tadi. Ya, ini ayah meninggal. Ya, ini harta warisan. Bagaimana kalau semuanya kita berikan kepada ibu yang masih hidup? Ya, kita sebagai anak tidak ambil sama sekali misalnya. Boleh tidak kalau semua ahli waris ridho? Boleh. Ya, tapi harus dipahamkan bahwa dalam pembagian warisan dalam Islam, maka anak laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian, kemudian kakek atau orang tua, demikian saudara dan yang lain. Jelaskan semuanya, ahli warisnya ini, masing-masing bagiannya ini. Tapi kalau mau diberikan semuanya kepada sebagian atau salah satu ahli waris, itu boleh. Itu sedekah namanya, sedekah ya. Tapi seperti itu jangan sampai memaksa, karena itu haknya. Saya sebagai anak butuh, saya punya hutang banyak, saya harus bayar hutang. Justru dari harta warisan saya bisa membayar hutang ya, seperti itu. Jangan sampai dipaksa. Harus benar-benar an-tarodin, harus saling ridho. Ada satu saja tidak ridho, maka tidak boleh dipaksa, karena itu haknya. Ya, pembagian warisan ini hak yang Allah berikan kepada ahli waris. Ini jemaah rahimahullah, Allah taala a'lam bissawab. Jadi tadi ini Bapak, bila mana ini Pak, ada sama ibu punya anak 5, dari masing-masing anak 5 punya anak dan cucu. Nah, dari anak 5 itu ada yang meninggal. Apakah cucunya cucu yang anak dari siapa? Mulainya dari yang meninggal, langsung dari yang meninggal. Ya, yang meninggal siapa? Anaknya dari ibunya masih ada. 5 bersaudara. 5 bersaudara, laki dan perempuan atau perempuan saja, laki saja? Laki semua. Ya, ada satu yang meninggal. Iya, maka dimulai dari yang meninggal ini pembahasan warisan langsung si mayit. Si mayit punya 4 saudara laki-laki. Si mayit punya ayah ibu, punya anak laki perempuan, laki dan perempuan, punya istri. Kalau seperti itu ahli warisnya cuma anak laki-laki, anak perempuan dan istri. Kemudian ayah ibu ada. Nah, itu ahli warisnya. Yang lain semuanya tertutup. Kalau sudah ada anak laki-laki, maka anak laki-laki itu menutup semua laki-laki yang lain. Ya, kakek, kemudian paman, saudara kandung, semuanya tertutup. Cucu, semuanya tertutup karena sudah ada anak laki-laki. Seperti itu. Misalkan ini orang tua si nenek masih ada, cucunya Dari si mayit, apanya si mayit tadi? Ibunya si mayit kenapa? Itu misalkan bapaknya setelah si anak. Selesaikan dulu urusan anak dalam pembagian warisan sampai selesai. Walaupun selisih meninggalnya 1 jam, maka yang meninggal duluan itu hartanya dibagi, termasuk ahli waris adalah yang meninggal 1 jam setelahnya.
Setelah itu baru dibagi yang meninggal 1 jam setelahnya, hartanya mana saja, tentukan ahli warisnya, masing-masing berapa kemudian dibagi. Ya, jadi dalam pembagian seperti itu. Jadi monggo saya tak tengokkan ada di kanan yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau anak zina, ya ini pemerintah di negeri kita melalui Kementerian Agama, melalui KUA itu tetap menetapkan itu sebagai anak. Kalau si ayah biologis mengakui, kalau ayah biologis mengakui itu anaknya, maka itu fikih yang diambil di negeri kita itu mewarisi, tetap mewarisi. Tapi kalau anak angkat itu tidak ada, bukan ahli waris. Anak angkat bukan ahli waris. Karena anak angkat kalau mau dihibah, mau dikasih ya ketika masih hidup. Kalau sudah meninggal maka anak angkat bukan ahli waris. Maka dicari ahli warisnya siapa? Bapaknya si mayit, bapak ibunya si mayit, istrinya, suaminya, anaknya, anak laki, anak perempuan dan seterusnya. Jadi kan? Ya. Sebentar, ya. Ya. Itu yang berilmu yang ngalah. Ya, kalau yang berilmu maksa untuk ke syariat, kemudian khawatir seperti itu memutus silaturahmi, ya mau apa lagi? Sudah lebih baik ngalah. Tapi kalau bisa dipahamkan, bisa dilobi, bisa ada pendekatan, kemudian dipahamkan, alhamdulillah. Tapi kalau seperti itu seringnya tidak mudah. Karena biasanya yang ngeyel itu karena kalau dengan